Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semua. Semoga kita semua dijauhkan dari keterburukan dunia dan keterburukan di akhirat nanti. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Untuk video kali ini aku mau bercerita tentang Nabi Idris dan malaikat maut. Tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe, like, komen, dan tekan tombol bunyi loncengnya. Dan jangan lupa share di media sosial kalian. Oke? Saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus nabi dan rasul untuk menunjukkan jalan kebenaran bagi umat manusia. Semenjak umat manusia berada di bumi, Allah telah menjadikan nabi dan rasul sebagai penuntun dan panutan mereka. Nabi adalah seseorang yang Allah berikan wahyu tapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Sedangkan rasul adalah seseorang yang Allah berikan wahyu dan ia diwajibkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Jadi tidak semua nabi itu diutus menjadi rasul seperti Nabi Khidir, Nabi Uzair, dan lain-lainnya. Sedang seseorang rasul pastilah seorang nabi seperti Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, dan lain-lainnya. Kita selaku umat muslim diwajibkan mengimani bahwa Allah telah mengutus 25 nabi dan rasul. Mereka antara lain: yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Hud, yang kelima Nabi Soleh, yang keenam Nabi Ibrahim, yang ketujuh Nabi Lut, yang kedelapan Nabi Ismail, yang kesembilan Nabi Ishak, yang 10 Nabi Yakub, yang ke-11 Nabi Yusuf, yang ke-12 Nabi Ayub, yang ke-13 Nabi Shu'aib, yang 14 Nabi Harun, yang ke-15 Nabi Musa, yang ke-16 Nabi Ilyasa, yang ke-17 Nabi Zulkifli, yang ke-18 Nabi Daud, yang ke-19 Nabi Sulaiman, yang ke-20 Nabi Ilyas, yang ke-21 Nabi Yunus, yang ke-22 Nabi Zakaria, yang ke-23 Nabi Yahya, yang ke-24 Nabi Isa, dan yang terakhir ke-25 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah nama-nama nabi yang sekaligus rasul. Namun ada beberapa nabi yang Allah disebut di dalam Al-Quran secara jelas sebagai nabi. Hal ini seperti firman Allah, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa seseorang rasul sebelum kamu, di antara mereka yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Quran Surat Al-Mu'min 78. Menurut pendapat yang masyhur di kalangan ulama, mereka adalah nabi. Nabi-nabi itu berjumlah 7 orang. Selain Nabi Khidir, mereka adalah nabi-nabi yang Allah utus kepada Bani Israel. Mereka adalah yang pertama Nabi Khidir, yang kedua Nabi Yusya, yang ketiga Nabi Hizkil, yang keempat Nabi Samuel, yang kelima Nabi Sya'ya, yang keenam Nabi Daniel, yang ketujuh Nabi Uzair. Itulah ya nabi yang tidak Allah sebut di dalam Al-Quran secara jelas sebagai nabi. Di sini aku akan bercerita tentang Nabi Idris dan malaikat maut. Nabi Idris berjalan menyusuri jalan yang membelah daratan itu seorang diri. Ia hendak pergi mengembara selama beberapa hari.
Ia memang mempunyai kebiasaan membagi hari-harinya pada 2 pekerjaan. 3 hari mengajak umat manusia kepada Allah dan berbuat kebajikan. 4 hari yang lain ia gunakan untuk mengembara dan beribadah kepada Allah. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki tampan menemuinya. Wajah laki-laki itu sangat bersih, rambutnya hitam, dan tidak tampak datang dari perjalanan jauh. Wahai Nabi Allah, saya ingin Anda memberi saya izin untuk menemani Anda, pinta laki-laki tampan itu. Nabi Idris menoleh dan mengamati laki-laki itu. Lalu ia berkata, "Kau tidak akan kuat menemaniku. Saya berharap Allah memberi saya kekuatan untuk bisa menemani Anda," jawab laki-laki itu. Nabi Idris mengangguk dan memberinya izin untuk berjalan menemaninya. Mereka berdua kemudian meneruskan kembali perjalanan. Sepanjang siang, Nabi Idris dan si laki-laki tampan terus berjalan. Walau sedang melakukan perjalanan, Nabi Idris tetap berpuasa. Tak terasa waktu telah menginjak sore. Kebetulan mereka bertemu dengan seorang pengembala dan beberapa kambing-kambingnya. Wahai Nabi Allah, kita tidak tahu akan berjalan sampai mana. Bagaimana kalau kita mengambil anak kambing dari kambing-kambing itu untuk berbuka puasa? Tawar si laki-laki kepada Nabi Idris. Nabi Idris terkejut mendengar penuturan si laki-laki tampan. Lalu ia berkata, "Jangan kau ulangi lagi. Apakah kau mengajakku mengambil barang yang tidak kita miliki? Jangan khawatir, saat sore nanti Allah akan memberi kita rezeki." Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Saat sore hari, Allah benar-benar menurunkan makanan seperti yang dikatakan Nabi Idris. Nabi Idris mengambil makanan itu dengan hati penuh syukur. "Ayo makanlah," kata Nabi Idris seraya menyodorkan makanan itu kepada si laki-laki tampan. "Tidak, demi Zat yang telah memuliakanmu dengan kenabian, aku tidak nafsu makan," jawab laki-laki tampan itu. Nabi Idris segera berbuka puasa. Setelah itu mereka berdua melakukan sholat sepanjang malam. Nabi Idris terus sholat hingga tubuhnya lelah dan mengantuk. Ia beranjak tidur. Saat bangun tidur, Nabi Idris melihat si laki-laki. Ia terkejut, si laki-laki tampan itu terus sholat dan tak terlihat mengantuk sama sekali. Nabi Idris kagum melihat ibadah si laki-laki tampan. Nabi Idris menilai ibadahnya terlalu kecil bila dibandingkan dengan ibadah si laki-laki tampan itu. Saat agak siang, mereka kembali meneruskan perjalanan. Mereka berjalan hingga melewati kebun anggur yang sangat rindang dan sedang berbuah lebat. Si laki-laki tampan menawarkan Nabi Idris untuk mengambil anggur dari kebun itu. Namun, Nabi Idris menolaknya lagi. Setelah itu, mereka meneruskan perjalanan hingga petang. Saat itu, datanglah rezeki dari Allah kepada Nabi Idris seperti biasanya. "Mari makan," ucap Nabi Idris menyodorkan makanan. Si laki-laki tampan itu menggeleng dan menolak makanan itu. Setelah itu, mereka berdua mulai melakukan ibadah kepada Allah seperti malam kemarin. Nabi Idris tercengang melihat ibadah laki-laki tampan. "Demi Zat yang nyawaku berada di dalam kekuasaannya, kau bukanlah manusia," ucap Nabi Idris penuh selidik. Si laki-laki tampan tersenyum dan berkata, "Benar, aku bukanlah seorang manusia, aku adalah malaikat." "Siapakah namamu, wahai malaikat Allah?" "Aku malaikat maut, namaku Israel." Nabi Idris terkejut. Rupanya laki-laki tampan itu adalah malaikat Israel.
Dengan hati bergetar, ia bertanya kepada, "Kau datang untuk mencabut nyawaku?" Apabila aku diperintahkan untuk mencabut nyawamu, maka aku tidak akan berbicara denganmu. Tetapi aku datang ke sini karena aku ingin berteman denganmu dan mencintaimu karena Allah, jawab malaikat Israel. Nabi Idris lega. Rupanya malaikat maut datang untuk berteman dengannya. "Apabila kau saat ini bersamaku, apakah kau tidak mencabut nyawa seseorang?" tanya Nabi Idris penasaran. "Memang benar, aku bersamamu dan sesungguhnya aku juga mencabut nyawa seseorang yang aku diperintahkan mencabut nyawanya di belahan bumi timur dan barat. Dunia dan isinya bagiku seperti sebuah nampan yang ada di depan seorang laki-laki. Pemilik nampan itu bisa mengambil bagian manapun yang ia suka." Terang malaikat Israel menjelaskan caranya menjalankan tugasnya. "Wahai malaikat maut, dengan nama Zat yang kau mencintaiku karenanya dan dengannya setiap keinginanku selalu dikabulkan, aku minta kepadamu satu hal. Silahkan kau minta apapun kepadaku, wahai Nabi Allah. Aku ingin kau cicipkan kematian kepadaku, setelah itu kembalikan rohku. Aku tidak mampu melakukan hal itu kecuali aku mendapat izin Allah," jawab malaikat Israel. Malaikat maut segera meminta izin kepada Allah. Saat itu juga Allah memberi izin kepadanya untuk mengabulkan keinginan Nabi Idris. Malaikat Israel segera melaksanakan proses pencabutan nyawa Nabi Idris. Setelah beberapa saat, nyawa Nabi Idris ia kembalikan lagi. "Bagaimana rasanya mati, wahai Nabi Allah?" tanya malaikat Israel. "Rasanya lebih pedih dari apa yang sering kubicarakan dan kudengar," jawab Nabi Idris singkat. Malaikat maut begitu kagum akan pribadi Nabi Idris karena Nabi Idris sangatlah bertakwa kepada Allah dan juga pandai. Nabi Idris adalah orang pertama yang menulis dengan pena. Ia bisa berhitung dan juga menjahit. Setiap kali memasukkan jarum ke kain, ia selalu membaca tasbih. Sehingga dalam sehari tak terhitung bacaan tasbih yang telah diucapkan. Bahkan ketika amal manusia pada zaman itu dinaikkan, amal ibadah Nabi Idris setara dengan seluruh amal ibadah umat manusia. Nabi Idris bernama lengkap Idris bin Yarid bin Mahlail bin Koinan bin Anusi bin Syed bin Adam. Saat masih muda, ia begitu tekun mempelajari ilmu peninggalan Nabi Syed putra Nabi Adam. Begitu dewasa, Allah mengangkatnya menjadi nabi untuk menyadarkan manusia agar tidak menentang syariat Nabi Adam. Ia adalah orang pertama dari kalangan umat manusia yang diangkat menjadi nabi sesudah kewafatan Nabi Adam dan Nabi Syed. Itulah sedikit cerita singkat mengenai Nabi Idris dan malaikat maut. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.